Kecanggihan alutsista TNI, alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia, menjadi topik yang menarik dan terus berkembang. Siapa yang tidak ingin tahu tentang kekuatan militer Indonesia yang dimiliki TNI? Dengan peringkat yang sering diperdebatkan dalam konteks global, penting untuk memahami bahwa peringkat tersebut seringkali berfokus pada kuantitas alutsista, bukan kualitas atau kesiapan tempur. TNI secara aktif melaksanakan program modernisasi alutsista untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Proses ini mencakup akuisisi berbagai jenis peralatan baru, mulai dari pesawat tempur, kapal perang, hingga sistem pertahanan udara dan rudal. Namun, proses modernisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang sering menjadi penghambat. Meskipun anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat, alokasi untuk modernisasi alutsista masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan program manajemen dan operasional lainnya. Dalam upaya modernisasi, TNI juga berfokus pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri, P3DN. Ini bertujuan untuk mendukung kemandirian pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan alutsista yang kompetitif. TNI memperoleh alutsista dari berbagai sumber, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Negara-negara seperti Brasil, Korea Selatan, Swiss, Rusia, dan Italia menjadi mitra penting dalam pengadaan alutsista. Meskipun demikian, TNI berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri demi mencapai kemandirian pertahanan yang lebih baik. Namun, untuk mencapai kemandirian tersebut, dibutuhkan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Tanpa dukungan yang memadai, akan sulit bagi industri pertahanan dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar negeri yang sudah terbukti kualitasnya. Kesiapan tempur TNI tidak hanya bergantung pada kecanggihan alutsista, tetapi juga pada pelatihan personel, strategi, dan doktrin militer yang diterapkan. Meskipun modernisasi alutsista sangat penting, faktor-faktor lain ini sama pentingnya dalam menentukan kekuatan pertahanan suatu negara. Pelatihan yang baik dan strategi yang tepat akan membuat alutsista yang canggih menjadi lebih efektif di lapangan. Dengan demikian, TNI harus memastikan bahwa seluruh aspek ini berjalan seiringan. Kesiapan tempur yang optimal memerlukan kombinasi antara alutsista canggih, pelatihan personel yang handal, dan strategi pertahanan yang efektif. Jika ditelisik, kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Tercatat, militer Indonesia berjumlah 1.050.000 orang, di mana personel aktif sebesar 400.000 orang. Untuk Angkatan Udara, tercatat Indonesia memiliki 474 pesawat tempur, di mana dari jumlah tersebut sudah termasuk 41 fighter dan 37 attack helicopters. Untuk Angkatan Laut, Indonesia tercatat memiliki sebanyak 333 aset, di mana diantaranya termasuk 8 kapal perang jenis frigates, 25 jenis corvettes dan 4 kapal selam. Sedangkan untuk Angkatan Darat, militer Indonesia memiliki 313 tank, 604 kendaraan tempur, 153 self-propelled artillery, 414 towed artillery dan 63 rocket projectors. Dari sekian banyak alutsista tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan Indonesia dalam memproduksi minyak. Di sini, tercatat Indonesia mampu memproduksi 845.000 barel minyak per hari. TNI terus memodernisasi alutsistanya meskipun menghadapi tantangan anggaran dan kesiapan tempur yang kompleks. Keberagaman ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya mengandalkan satu jenis alutsista, tetapi berusaha untuk menciptakan kekuatan yang seimbang dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Namun, kualitas dan kesiapan dari alutsista ini tetap menjadi pertanyaan, terutama ketika dibandingkan dengan negara lain. Sumber alutsista dan kemandirian pertahanan. Modernisasi alutsista TNI tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran.
Meskipun anggaran pertahanan terus meningkat, alokasi untuk modernisasi masih relatif rendah. Hal ini membuat TNI harus pintar-pintar dalam mengelola sumber daya yang ada. Perbandingan dengan negara-negara lain, seperti Singapura, menunjukkan perbedaan signifikan dalam jumlah dan kualitas alutsista. Dengan demikian, fokus tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di masa depan.